Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, seorang pria berseragam berdiri gagah di mimbar. Kompol Randy, namanya dielu-elukan sebagai polisi bersih dan berani. Setiap kali ia tampil di media, rakyat menaruh harapan. Tapi hanya sedikit yang tahu, di balik wajah tegas itu tersimpan kerakusan yang menjijikkan. Kantor Randy di Polres Kota terlihat seperti ruangan perwira teladan. Ada poster bertuliskan, integritas di atas segalanya, dan foto dirinya bersama pejabat tinggi. Tapi di balik lemari besi, tersembunyi amplop-amplop tebal hasil pemerasan, suap dari bandar narkoba, dan bukti persekongkolan dengan pengusaha hitam. Randy tahu caranya bermain peran. Ia hadir di setiap acara keagamaan, duduk di barisan depan saat pengajian atau misa. Ia mengucap salam dengan fasih, dan menyumbang besar ke rumah ibadah. Semua mengira ia takut Tuhan. Padahal, satu-satunya yang ia takutkan hanyalah kehilangan kuasa dan kekayaan. Di negeri ini, yang kuat bukan yang benar, tapi yang punya koneksi, katanya suatu malam kepada ajudannya. Selama kita pintar jaga citra, orang-orang akan terus sujud pada kita. Setiap malam, ponsel Randy berdering tanpa henti. Dari preman pasar minta perlindungan, sampai bandar judi online minta bantuan. Semua ditangani Randy dengan sigap, tentu setelah uang lelah dikirim ke rekening gelap miliknya. Istrinya pernah bertanya, "Bang, dari mana semua uang ini?" Randy hanya tertawa sambil menepuk-nepuk mobil barunya. "Dari Tuhan, rezeki enggak boleh ditolak," jawabnya santai. Ia memelintir nama Tuhan untuk melegalkan dosa-dosanya sendiri. Di hadapan moral dan bahaya ekstremisme, ia menuding banyak kelompok agama sebagai sumber masalah negeri. Radikalisme merusak bangsa, katanya lantang. Tapi ia lupa, bahwa kezaliman paling berbahaya justru berseragam resmi dan bersandar pada kekuasaan. Tak ada yang menyangka, bahwa lelaki yang berdiri di podium itu, menyebut nama Tuhan di setiap kalimat, adalah penyembah uang dan pengkhianat hukum. Ia memakai topeng kesalehan, padahal wajah aslinya lebih keji dari iblis yang dikutuk langit. Setiap malam, setelah apel dan laporan selesai, Kompol Randy duduk sendirian di ruangannya. Di meja kerjanya bukan hanya berkas kasus dan laporan intelijen, tapi juga tumpukan amplop coklat yang dibungkus rapi. Ia membukanya satu persatu dengan senyum sinis. Uang itu bukan gaji, tapi upeti dari pengusaha tambang ilegal, preman pasar, dan bandar narkoba yang dia lindungi. "Uang ini lebih suci dari ceramah ustaz," ucapnya dalam hati, sambil mencium lembaran 100 ribuan. Baginya, hukum hanyalah permainan. Keadilan bisa dibeli, dan moral hanya slogan di spanduk. Ia hidup dalam ilusi bahwa Tuhan pun bisa dibodohi oleh kepandaiannya menyembunyikan dosa. Di rumah, istrinya, Dina, mulai merasa ganjil. Mobil baru muncul tanpa kabar, lemari penuh barang mewah, tapi Randy selalu berkata itu dari bonus kinerja. Dina curiga, tapi memilih diam. Ia tahu suaminya berkuasa, dan pertanyaan bisa berujung ancaman. "Aku ini istri polisi, bukan penyidik KPK," gumamnya lirih. Anak mereka, Naila, masih duduk di bangku SMP. Ia bangga pada sang ayah. Di sekolah, teman-temannya sering berkata, "Bapakmu hebat ya. Suka masuk TV." Naila tersenyum, tidak tahu bahwa figur yang ia kagumi sedang menggali neraka bagi dirinya sendiri. Suatu malam, seorang anak buahnya, Brigadir Anton, memberanikan diri bertanya, "Komandan, ini uang dari mana? Jumlahnya enggak masuk akal." Randy menatap tajam, lalu tersenyum dingin. "Kau tahu kenapa aku tetap berdiri di sini, Anton? Karena aku pintar menutup mulut orang. Jangan ikut campur, atau lidahmu yang kututup selamanya." Randy mulai paranoid. Ia memasang CCTV di seluruh rumahnya, bahkan di kamar sendiri. Ia menyimpan senjata di balik sofa, takut ada yang membocorkan rahasianya. Tapi yang tak ia sadari, musuh paling besar bukan di luar, melainkan dalam dirinya sendiri, kerakusan, kesombongan, dan kebencian terhadap kebenaran. Malam-malamnya diisi dengan ketakutan. Mimpi buruk tentang dipenjara, dihina publik, dan kehilangan segalanya menghantui tidur nyenyaknya. Tapi tiap kali pagi datang, ia kembali mengenakan topeng penegak keadilan, padahal dirinya pencuri kebenaran. Satu hal yang tak ia perkirakan, doa orang-orang yang ia sakiti mulai menembus langit. Dan langit, perlahan, mulai menggulung awan gelap untuk menurunkan hujan hukuman. Tapi Randy, dalam angkuhnya, tetap merasa dirinya suci dan tak tersentuh.
Isu tentang keterlibatan Randy dalam jaringan suap mulai berembus. Seorang wartawan muda dari media independen, Arman, menulis artikel yang menyentil, polisi kaya raya dari mana meski belum menyebut nama, Randy tahu bahwa semua jari akan segera mengarah padanya. Panik, Randy memutar otak. Ia tahu, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah mengalihkan perhatian publik. Ia memilih target yang mudah, sebuah rumah ibadah kecil di ujung kota, yang selama ini aktif menampung warga miskin, anak-anak yatim, dan kaum terlupakan. Tempat itu dikenal dengan semangat toleransi dan kebaikan, tapi Randy melihatnya sebagai umpan yang sempurna. Dengan memelintir laporan intelijen yang tidak valid, Randy menyusun skenario. Ia mengatakan kepada atasannya bahwa rumah ibadah itu dicurigai menyebarkan ajaran kebencian dan radikalisme. Kalau kita biarkan, bisa jadi sarang pemberontak, ucapnya tanpa ragu, meski tahu itu dusta besar. Media segera digerakkan. Wartawan bayaran yang biasa menerima uang liputan dari Randy mulai menulis artikel, tempat ibadah diduga jadi sarang radikal. Masyarakat gempar, orang-orang mulai curiga, meski mereka tahu tempat itu hanya tempat suci untuk berdoa. Para tokoh agama di rumah ibadah itu terkejut. Pak Yusuf, sang pengurus, menangis saat membaca berita. Kami hanya berdoa di sini, tak pernah menyakiti siapapun, katanya lirih. Tapi fitnah lebih tajam dari pisau. Sekali dilempar, luka yang ditinggalkan sulit sembuh. Randy tahu persis apa yang ia lakukan. Ia datang ke lokasi dengan kamera dan media mengikuti. Ia berdiri gagah, menunjuk bangunan rumah ibadah sambil berkata lantang, kami tidak anti agama, tapi kami anti radikalisme terselubung. Orang-orang bersorak. Randy tertawa dalam hati, fitnah berhasil. Padahal tak ada senjata, tak ada ajaran kebencian, tak ada ancaman. Hanya lantunan doa, hafalan kitab suci, dan anak-anak kecil yang belajar kebaikan. Tapi bagi Randy, tempat suci itu hanyalah panggung sandiwara demi menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Apa yang tak disadari Randy, adalah bahwa tempat yang ia injak itu telah menjadi rumah doa orang-orang teraniaya. Dan doa mereka, yang sederhana tapi tulus, telah mulai mengguncang singgasana langit. Hari itu langit mendung saat mobil-mobil polisi bergerak cepat menuju rumah ibadah yang dituduh Randy sebagai sarang radikal. Puluhan personel bersenjata lengkap mengepung tempat suci itu. Sirene meraung, membuat warga sekitar berlarian ketakutan. Media yang sudah dikondisikan Randy ikut hadir, siap menangkap momen yang akan mengubah opini publik. Pak Yusuf dan para jemaah sedang bersiap untuk doa sore ketika pintu rumah ibadah didobrak. Anak-anak menangis, orang tua sujud ketakutan. Apa ini? Kami tidak melakukan apa-apa, teriak seorang ibu. Tapi polisi tidak mendengarkan. Mereka hanya menjalankan skenario yang telah Randy atur dengan sempurna. Kamera TV menyorot wajah Randy yang tampak serius. Ia melangkah masuk dan mengangkat tangannya ke arah kamera. Kami telah lama memantau tempat ini. Kami menduga ada doktrin yang membahayakan ketahanan negara. Para wartawan mencatat tanpa berpikir. Tayangan langsung itu membuat sebagian masyarakat bersorak, tegas. Hebat, namun, yang ditemukan hanyalah kitab suci, perlengkapan ibadah, dan buku pelajaran anak-anak. Tidak ada senjata, tidak ada bendera asing, tidak ada bukti radikalisme. Tapi Randy tetap mengamankan beberapa jemaah, termasuk Pak Yusuf. Ia bilang, untuk kepentingan penyelidikan. Di ruang tahanan, Pak Yusuf hanya diam dan berdoa. Matanya berkaca-kaca. Jika ini jalan kami diuji, kami terima. Tapi jika ini fitnah, kami serahkan kepada Tuhan, karena hanya Dia yang Maha Tahu siapa yang sebenarnya berbahaya. Iqbal, seorang pemuda yang sering menjadi relawan di tempat itu, juga ikut ditahan. Ia tidak melawan. Kepada petugas ia hanya berkata, kalau kami salah, hukumlah dengan benar. Tapi jika ini fitnah, maka jangan takut ketika langit mulai bicara. Kata-kata itu dicibir Randy sebagai kalimat dramatis anak muda. Sementara itu, masyarakat terbagi dua. Sebagian percaya pada narasi Randy. Tapi sebagian mulai bertanya, mengapa tempat yang selama ini damai tiba-tiba disebut sarang ancaman? Mengapa semua bukti hanya bersumber dari satu orang, Randy? Hari itu, topeng Randy tampak semakin sempurna di mata dunia. Tapi di mata langit, kebusukannya semakin menyengat. Dan langit tidak buta. 3 hari setelah penggerebekan dusta itu, hidup Randy mulai berubah. Bukan karena ancaman dari orang-orang yang ia fitnah, mereka hanya berdoa, tetapi karena satu hal yang tak bisa ia kendalikan,
putri semata wayangnya, Naila, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuh gadis itu panas tinggi, mengigau, dan tak sadarkan diri. Dina, istrinya, menangis di ruang UGD. "Bang, dokter bilang ini bukan sakit biasa. Sudah diinfus, diberi antibiotik, tapi Naila makin lemah." Randy hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut, bukan karena hukum, tapi karena kehilangan. Namun hatinya masih keras. Ia tak memikirkan dosa, ia justru menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan yang katanya adil? Mana doanya orang-orang suci itu? Hardiknya di tengah malam, di kamar, ia menatap langit-langit, lalu menggertakkan giginya. "Kalau engkau memang berkuasa, kenapa anakku yang disiksa? Bukan aku." Dina menatap suaminya dengan ngeri. "Jangan bicara seperti itu, Bang, jangan lancang pada Tuhan." Tapi Randy tak peduli. Ia mulai melemparkan Alkitab dan kitab suci lain dari raknya. Ia murka. Ia mengira dirinya sedang dihukum tanpa sebab, padahal ia sedang menuai dari benih busuk yang ia tanam sendiri. Sementara itu, di sel tahanan yang dingin, Pak Yusuf dan Iqbal tetap berdoa. "Ya Tuhan," bisik Pak Yusuf, "kami maafkan dia, tapi Engkau yang Maha Mengetahui. Jika kami dizalimi, maka biarlah Engkau yang membalas, karena kami tak punya daya." Suara mereka lembut, tapi getarannya mengguncang takdir. Hari berikutnya, dokter menyarankan agar Naila dibawa ke luar negeri. Tapi saat Randy hendak mengatur keberangkatan, namanya sudah mulai diawasi oleh penyidik KPK. Rekeningnya diblokir sementara, karena ada laporan dari seorang whistleblower. Tekanan datang dari segala arah. Dosa-dosanya mulai mengepung. Tapi Randy tetap tak mau mengakui kesalahannya. Ia berkata kepada ajudannya, "Ini bukan karena aku. Ini karena agama. Agama hanya mencuci otak rakyat. Kalau bukan karena tempat ibadah itu, semua ini tidak akan terjadi." Ia menggertakkan gigi, menyalahkan orang yang justru mendoakan dirinya. Namun langit tidak bisa dibohongi. Tuhan yang ia hina tidak membalas dengan kilat atau gempa, tapi dengan perlahan menghancurkan dunia kecil yang paling ia sayangi sampai ia sadar kalau ia mau sadar. Malam itu, udara di rumah Randy terasa lebih dingin dari biasanya. Naila, yang dirawat di kamar dengan alat bantu pernapasan, terus mengigau. "Ayah, gelap. Ayah, ada api. Ayah," bisiknya lirih. Randy terdiam, berdiri. Di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia mulai merasa ada yang tidak wajar, bukan dari penyakit, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi. Dina mulai memeluk sajadah, meski ia bukan orang yang taat. Ia hanya ingin berdoa, memohon kepada Tuhan yang mungkin sudah kecewa. "Ya Allah, kalau memang kami salah, hukum kami, jangan anak kami," ucapnya dengan air mata mengalir. Tapi Randy tetap membatu, memelototi langit-langit kamar dengan penuh kebencian. Di sel tahanan, suasana berbeda. Pak Yusuf mengimami salat dan berdoa bersama para jemaah yang ikut ditangkap. Meski ruangan sempit dan pengap, wajah mereka tenang. "Kita tak bisa melawan dengan senjata, tapi doa kita didengar oleh langit," kata Iqbal. Setiap malam, mereka memohon bukan balas dendam, tapi keadilan yang sejati. "Doa orang yang teraniaya," kata para bijak, *** tidak ada hijab antara dia dan Tuhannya ***. Dan malam itu, doa mereka naik seperti gelombang tak terlihat, mengetuk pintu langit dengan penuh kesungguhan. Langit tidak menjawab dengan suara, tapi mulai menggerakkan takdir perlahan-lahan. Keesokan paginya, berita mengejutkan muncul di media nasional. KPK mulai selidiki harta tidak wajar Kompol R. Beberapa kolega Randy yang dulu mendukungnya kini diam. Wartawan-wartawan yang pernah dibayarnya, kini berbalik arah. Di media sosial, netizen mulai menyambungkan satu persatu jejak kelicikan Randy. Randy panik. Ia membanting telepon, mencaci Tuhan, menyalahkan semua orang. Ia bahkan mengancam seorang penyidik lewat pesan gelap. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak fakta muncul ke permukaan. "Ini konspirasi agama, ini semua karena mereka," teriaknya, tapi tak ada yang mau lagi mendengarkan. Sementara itu, Naila semakin lemah. Dalam tidurnya, ia berkata, "Ayah, jangan fitnah orang lagi, rumah Tuhan itu suci." Randy terpaku. Bibirnya gemetar. Ia merasa seperti ditampar oleh suara anaknya sendiri, suara yang entah bagaimana mengutip persis kalimat dari tempat ibadah yang ia injak-injak. Untuk pertama kalinya, malam itu Randy tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar mandi,
menggigil, menatap cermin. Tapi yang ia lihat bukan wajahnya. Ia melihat sosok yang menyerupainya, tapi mata penuh kebencian dan tawa setan, sosok yang ia ciptakan sendiri. Dirinya, pagi yang biasanya sibuk di Polres berubah mencekam ketika sepasukan penyidik KPK dan Propam datang tanpa pemberitahuan. Mereka membawa surat penyelidikan atas nama Kompol Randy. Beberapa staf terdiam, sebagian berpura-pura sibuk, tapi semua tahu, topeng itu akhirnya mulai sobek. Dari ruang kerja Randy, ditemukan dokumen-dokumen transaksi mencurigakan, rekaman percakapan gelap, serta catatan rekening dengan aliran dana ratusan juta dari sumber-sumber ilegal. Tak hanya itu, beberapa saksi yang selama ini bungkam mulai bersuara. Brigadir Anton, ajudan Randy sendiri, menyerahkan rekaman suara, "Kalau kau ikut campur, lidahmu kututup." Di luar kantor, media sudah menanti. Judul-judul berita mulai berganti, pahlawan palsu, polisi teladan ternyata pengkhianat. Penggerebekan rumah ibadah ternyata pengalihan kasus korupsi. Nama Randy bukan lagi sinonim dengan ketegasan, tapi dengan kebusukan yang dibungkus agama. Di rumah, Dina hanya bisa menutup pintu dari para wartawan. Naila masih terbaring lemah, tapi entah mengapa, setelah kabar penangkapan itu, suhu tubuhnya mulai turun perlahan. Seolah Tuhan berkata, satu bagian hidupmu bisa diselamatkan, jika sisanya kau akui sendiri kehinaannya. Randy tak bisa lari, ia ditangkap di kantornya sendiri. Dengan borgol di tangan dan kamera yang menyorot, wajahnya tampak kosong. "Saya dijebak," katanya singkat. Tapi suara rakyat tak percaya lagi. Di media sosial, orang-orang mulai menulis. Beginilah akhir mereka yang menjual hukum dan menghina Tuhan. Pak Yusuf, Iqbal, dan jemaah rumah ibadah akhirnya dibebaskan. Polisi tak bisa membuktikan satupun tuduhan terhadap mereka. Di depan media, Pak Yusuf hanya berkata, "Kami sudah memaafkan, karena dendam bukan jalan kami. Tapi kami tahu, Tuhan tidak tidur." Dan benar, Tuhan tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu. Waktu di mana kebenaran tak perlu teriak, karena kebohongan sendiri yang runtuh di tengah keramaiannya. Malam itu, di ruang tahanan sementara, Randy duduk di pojok, menggigil. Ia mendengar suara lantunan doa dari balik dinding. Bukan kutukan, tapi doa dari mereka yang dulu ia tindas. Dan doa itu, justru yang kini membuat hatinya terhimpit lebih berat dari jeruji besi. Hari itu, Randy digiring dari ruang tahanan ke mobil tahanan KPK untuk dibawa ke Jakarta. Wajahnya tertunduk, tak ada lagi sorot mata tajam, tak ada lagi dada dibusungkan. Seragam dinasnya telah diganti dengan baju tahanan oranye. Ia bukan lagi Kompol Randy sang penegak hukum, melainkan Randy si penista kebenaran. Mobil tahanan melintasi jalan yang tak asing baginya, jalan menuju rumah ibadah yang dulu ia fitnah dan injak-injak dengan kesombongan. Di depan bangunan itu, puluhan warga berkumpul. Mereka tidak mencaci, mereka tidak melempar batu, mereka hanya diam, menatap. Randy menoleh sebentar, ia melihat wajah Pak Yusuf berdiri di teras rumah ibadah itu, dengan senyum kecil dan mata yang basah. Di sebelahnya, Iqbal membawa karpet sajadah dan sedang menyapu halaman. Tidak ada amarah di wajah mereka. Tapi justru itulah yang menghancurkan Randy dari dalam, ampunan dari orang yang ia aniaya. "Tuhan," gumam Randy lirih dalam hati, "mengapa mereka tidak membalas? Mengapa mereka tidak membenciku?" Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena penjara, bukan karena media, tapi karena kebaikan yang tetap berdiri walau diinjak. Sesampainya di gedung KPK, Randy menjalani pemeriksaan. Semua bukti mengarah padanya. Jaksa menunjukkan aliran dana, rekaman suara, dan kesaksian dari bawahannya sendiri. Randy tak bisa berdalih. Saat diminta bicara, ia hanya menjawab dengan suara gemetar, Saya hanya ingin dihormati, saya hanya ingin jadi yang terkuat." Tapi hormat sejati tak pernah lahir dari ketakutan. Dan kekuatan sejati tak pernah dibangun dari fitnah dan dusta. Randy mulai menangis. Tapi air matanya bukan air mata pertobatan, hanya air mata orang yang tahu ia telah kalah, telanjang di hadapan Tuhan dan manusia. Di ruang sel isolasi, Randy mulai berbicara sendiri. Ia mendengar suara-suara yang tak ada. Kadang suara Naila memanggilnya, kadang suara Pak Yusuf membacakan doa. Tapi yang paling sering, adalah suaranya sendiri, saat dulu menyebut nama Tuhan untuk membungkus dusta. Sekarang, kata-kata itu membakar jiwanya. Ia telah ditangkap, bukan hanya oleh polisi,
bukan hanya oleh hukum, tapi oleh kebenaran yang tak bisa lagi ia tipu. Ia bukan hanya tahanan negara, tapi tahanan nurani. Dan sel itu, lebih sempit dari dinding penjara manapun, ada di dalam dirinya sendiri. Hari demi hari di dalam sel membuat Randy perlahan kehilangan kewarasannya. Tak ada lagi jabatan, tak ada lagi pujian, tak ada lagi orang yang sudi mendengarkan. Ia kini hanya seorang lelaki renta dengan seragam tahanan, penuh rasa malu, dihina dan dilupakan. Dunia yang dulu ia kuasai, kini mengusirnya seperti bangkai busuk. Media terus mengorek aibnya. Video lama saat ia berpidato soal moral dan agama kini dijadikan bahan olok-olok. Lihat si pendusta bicara soal surga, kata salah satu akun viral. Randy dibenci oleh publik, dibuang oleh institusinya, dan dilupakan oleh rekan-rekan yang dulu menyanjung. Di dalam sel, Randy mulai berbicara sendiri. Ia mengigau, memaki Tuhan, menertawakan ayat-ayat yang dulu ia kutip di depan kamera. Tapi lama-lama, tawanya berubah jadi tangisan. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat dirinya dikelilingi api, mendengar tangisan Naila memanggilnya dari tempat gelap, dan bayangan rumah ibadah yang terbakar oleh mulutnya sendiri. Ia meminta rohaniwan datang, tapi ketika seorang ustaz masuk dan mulai membaca ayat, Randy menjerit. "Diam, jangan bacakan itu, aku tak tahan." Suara ayat suci seperti cambuk yang mencabik-cabik jiwanya. Ia tak lagi kuat mendengar nama Tuhan, karena nama itu kini menghantui, bukan menenangkan. Istrinya, Dina, enggan datang menjenguk. "Maafkan aku, Bang, aku harus jaga Naila," katanya lewat surat. Naila sendiri masih belum pulih sempurna. Setiap kali melihat berita ayahnya, ia hanya bisa menangis. Bagi seorang anak, kehilangan sosok ayah jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Karena yang mati hanya pergi, tapi yang berkhianat meninggalkan luka. Randy tak bisa menulis, tak bisa bicara. Ia hanya duduk menyendiri di pojok sel. Para sipir menjulukinya, orang iblis yang menangis. Tidak karena penampilannya, tapi karena setiap malam ia mengerang sambil berkata, "Kenapa engkau menolakku, Tuhan? Bukankah aku dulu menyebut namamu di setiap pidato?" Tapi Tuhan tak bisa ditipu dengan retorika. Tuhan bukan rakyat yang bisa digiring dengan narasi dan sandiwara. Ia Maha Tahu, siapa yang memuliakannya dengan hati, dan siapa yang memakai namanya hanya untuk melindungi kejahatan. Dan kini, langit pun menolaknya. Doanya tak sampai, sujudnya tak diterima, air matanya tak lagi mengundang belas kasih. Ia telah terlalu lama hidup dalam kedustaan, sampai-sampai cahaya kebenaran tak lagi sanggup menembus hatinya. Malam itu, langit kota diguyur hujan deras. Di penjara isolasi, petugas sipir mendengar suara aneh dari dalam sel Randy. Suara tawa kecil, diikuti tangisan terseduh yang panjang. "Dia lagi, sejak seminggu terakhir makin parah," kata salah satu sipir. Tapi malam itu berbeda, suaranya terdengar seperti seseorang yang berbicara kepada api. Randy terduduk di pojok sel, memeluk lututnya. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dan bibirnya pucat. Di hadapannya, ia melihat dalam delusi atau kenyataan, dinding sel berubah menjadi kobaran api. Dari sana muncul wajah-wajah orang yang ia fitnah. Mereka tidak marah, mereka hanya diam, menatap, dan berdoa. "Tuhan, hentikan ini, aku sudah minta maaf, aku sudah hancur," lirih Randy sambil mencakar-cakar lantai. Tapi permohonan itu tidak keluar dari hati. Itu bukan tobat, hanya ketakutan dari orang yang akhirnya kehilangan segalanya, termasuk jiwanya sendiri. Di dinding sel, dengan darah yang sudah mengering, tertulis kata-kata terakhirnya. "Tuhan tak adil," kata yang menyimpulkan seluruh hidupnya, penuh pembalikan, kebencian, dan penyangkalan terhadap dosa sendiri. Ia mengutuk langit, padahal neraka yang ia alami berasal dari dalam dirinya sendiri. Esok paginya, tubuh Randy ditemukan membeku dalam posisi sujud, namun wajahnya penuh ketakutan, dan air mata masih mengering di pipinya. Tidak ada surat wasiat, tidak ada permintaan maaf. Hanya keheningan yang menyesakkan, dan rasa lega dari para korban yang pernah ia injak. Pak Yusuf mendengar kabar itu di rumah ibadah kecilnya. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kami sudah memaafkannya sejak dulu. Tapi Tuhan, Tuhanlah yang membalas dengan caranya sendiri." Iqbal mengangguk, lalu azan pun berkumandang di tempat suci yang dulu difitnah. Damai kembali datang, tapi tidak untuk Randy. Media menutup kisah itu dengan dingin.
Mantan polisi terlibat korupsi meninggal dunia. Tak ada upacara kehormatan. Tak ada karangan bunga dari pejabat. Ia dikubur dalam senyap. Dunia telah lupa padanya. Dan langit, sejak lama, telah mencoret namanya dari daftar yang dirahmati. Di ujung cerita ini, satu pelajaran terpatri kuat. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk menyembunyikan kejahatan, karena ketika Tuhan murka, bukan hanya dunia yang menghukummu, tapi hatimu sendiri akan menjadi nerakamu yang paling abadi.